Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kesaktian Minak Jinggo bagian 7. Perang tanding Minak Jinggo versus Damar Wulan. Perang tanding tak terelakkan dan Minak Jinggo hanya main tangan kosong. Damar Wulan menggunakan keris. Minak Jinggo disabet dan ditusuk bertubi-tubi dengan keris andalan Damar Wulan. Tidak luka sedikit pun. Minak Jinggo tidak membalas, hanya beringas-beringis menertawakan serangan Damar Wulan. Damar Wulan pun makin gencar menyerang membabi buta. Setelah hampir setengah hari serangannya tidak digubris, Damar Wulan pun akhirnya frustasi. Sambil terus-menerus menghujamkan keris ke perut, dada, leher, dan punggung Minak Jinggo, mulutnya komat-kamit menyebut-nyebut nama istrinya, Anjasmara, dalam tembang Asmarandana. Dalam Asmarandana, intinya Damar Wulan pamit mati kepada istrinya Anjasmara karena memalukan, tidak mampu menaklukkan Minak Jinggo. Dia juga minta kepada Minak Jinggo untuk secepatnya menyelesaikan. Namun Minak Jinggo malah merayunya untuk tidak melanjutkan niatnya. Lebih baik mengalah dan nanti dia sanggup mempertanggungjawabkan kepada Kencana Wungu. Sekaligus Damar Wulan akan dijadikan comblang. Tentu saja Damar Wulan makin sewot dan makin frustasi mendengar ucapan Minak Jinggo. Dia kira skenario yang sudah disusun Noyo Kinggong dan Sabdo Palon bakalan gagal total. Hujaman keris semakin membabi buta menusuk apa saja layaknya anak kecil ngamuk. Tanpa disengaja tertusuklah mata Minak Jinggo dengan ujung keris yang sangat tajam dan beracun itu. Minak Jinggo pun kaget nyaris kejengkang. Sambil meringis mengusap matanya, Minak Jinggo lantas memperingatkan lawannya agar tidak mengulangi menusuk mata karena pedih di pagi harinya. Peringatan itu masih diakhiri dengan rayuan supaya Damar Wulan mau menyadari kekalahannya, seperti tercermin dalam pupuh terakhir tembang Asmarandana. Nah, pucuk dicinta ulam tiba. Akhirnya ini menjadi gagasan cemerlang supaya skenarionya tidak gagal. Ditusuklah sekali lagi mata sang Minak Jinggo, dan buk, secepat kilat Minak Jinggo melayangkan tinjunya ke rahang Damar Wulan. Meskipun tanpa senjata, pukulan itu milik Jaka Umbaran, sang pendekar ulung. Tentu kualitasnya jauh di atas preman pasar. Begitu kena pukulan, Damar Wulan langsung jatuh tersungkur. Memang KO beneran, namun sekaligus dimanfaatkan untuk pura-pura mati. Minak Jinggo yang sebenarnya juga kelelahan karena beberapa hari belum tidur menjadi kurang cermat. Tanpa meneliti detak jantung lawannya, Minak Jinggo langsung meninggalkannya dan masuk ke kamar tidur. Wahita dan Puyengan pura-pura tidak peduli Damar Wulan dan langsung mengikuti Minak Jinggo ke tempat tidur. Entah apa yang dilakukan mereka bertiga. Yang jelas, tidak lama kemudian kedua istri Wuru Bisma itu keluar kamar karena suami sudah tidur lelap. Rupanya mayat Damar Wulan masih tergeletak dan hanya Dayun yang menunggui sambil kebingungan karena tidak mendapat pesan apapun dari sang majikan. Wahita dan Puyengan lantas menciptakan suasana mencekam dengan melantunkan suara-suara mistis dan bau-bauan yang membuat orang-orang bodoh merinding. Taktik ini ternyata jitu juga. Dayun ketakutan dan lari tunggang langgang, dan
Damarwulan pun bangkit lagi bak zombie. Lantas Wahida dan Puyengan menyerahkan senjata sakti Gada Wesi Kuning dan pedang Kunto Sokoyono yang barusan dicurinya. Dengan penuh percaya diri, Damarwulan yang sudah membawa senjata sakti curian bergegas menuju kamar sang Raja Probolinggo. Menakjinggo yang sedang ngorok kelelahan tiba-tiba dibangunkan dan ditantang oleh Damarwulan yang hidup lagi. Karena kaget dan nyadar bahwa dia sedang dijebak oleh persekongkolan Damarwulan dan para istrinya sendiri, maka kali ini tidak lagi mengumbar kebijaksanaan. Langsung saja dia ambil senjata sakti. Alangkah kagetnya, ternyata gada dan pedang saktinya sudah tidak ada. Langsung dia nyadar, inilah hari kematiannya, karena gada dan pedang sakti itu tidak akan beralih tangan kecuali sudah saatnya. Lantas dia ladeni perang tanding dengan penuh kepasrahan, dan benar kesaktian yang dimilikinya tidak mampu melindungi dirinya. Mirip dengan ketika dia dikeroyok tanduk kebo mercuet 20 tahun yang lalu. Bedanya tanduk itu kini berubah pedang, sehingga sekali tebas ke leher, lepaslah kepala Minakjinggo, jatuh menggelinding ke hadapan Damarwulan. Berakhirlah sudah hikayat sang pendekar sakti Jaka Umbaran. Kepala Minakjinggo lantas dibungkus oleh Noyo Genggong dan Sabdo Palon untuk diserahkan kepada Kencono Wungu sebagai bukti. Damarwulan lantas menghabiskan malamnya dengan merayakan kemenangan itu bersama Wahida dan Puyengan. Keesokan harinya, setelah menurunkan bendera Probolinggo dan mengibarkan bendera Mojopahit di depan istana Probolinggo, Damarwulan diiringi Noyo Genggong dan Sabdo Palon kembali ke istana Mojopahit. Wahida dan Puyengan dibawa sebagai putri boyongan. Paket bungkusan berisi kepala Minakjinggo tidak ketinggalan, digendong bergantian oleh Noyo Genggong dan Sabdo Palon. Sesampainya di istana Mojopahit, semua bukti kepala Minakjinggo, 2 senjata sakti dan 2 putri boyongan Wahida dan Puyengan diserahkan Bayangkara Ratu. Setelah diperiksa, hasil pemeriksaan dinyatakan otentik dan tepuk tangan kemenangan segera riuh redam. Hamba tarubuh sang Narpendiah Sri Subasiti Kencono Wungu pun tersenyum manis sambil mengerlingkan sebelah matanya ke arah Damarwulan, si ganteng yang sedang dalam posisi duduk bersimpuh di lantai sambil menyembah. Tak kuasa menahan aura senyuman termahal di dunia itu, kontan saja hati Damarwulan langsung berbunga-bunga. Keesokan harinya, istana Mojopahit menyelenggarakan pesta besar-besaran. 3 upacara penting digelar dalam sehari, yaitu pembakaran kepala Minakjinggo, pernikahan Kencono Wungu dengan Damar, dan penempatan Damarwulan menjadi raja dengan julukan Prabu Brawijaya. Diumumkan juga bahwa Anjasmoro, Wahida dan Puyengan resmi menjadi istri selir. Kasihan Anjasmoro, istri pertama malah menjadi selir. Demikian kisah kesaktian Minakjinggo yang berakhir di tangan Damarwulan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.